apapun pendapatnya, ada satu yang penting yang perlu kita perhatikan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan lenyap. Pada akhirnya, semua orang dari suku apapun, agama apapun, ras apapun akan menghadap tahta pengadilan. Dan Kristus Yesus yang akan menjadi hakimnya. Mari belajar bersama-sama. Shalom saudara, di video kali ini saya akan sharing pemahaman saya tentang penghakiman. Ada beberapa penghakiman yang dituliskan di Alkitab. Yang pertama adalah penghakiman bangsa-bangsa. Saya bacakan dari Matius 25 mulai ayat yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Di momen ini Tuhan Yesus akan memisahkan domba dari kambing. Nah, domba adalah gambaran orang-orang yang memanifestasikan kasih kepada sesamanya, yaitu orang yang berkekurangan, orang yang sakit, dan orang-orang yang ada di dalam penjara. Nah, kambing itu sebaliknya. Penghakiman bangsa-bangsa ini terjadi pada akhir masa tribulasi sebelum masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun atau milenium. Penghakiman bangsa-bangsa ini mengingatkan saya di satu ayat, Yakobus 2 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Orang yang punya iman yang hidup, imannya akan memanifestasikan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesamanya. Nah, yang berikutnya adalah tahta penghakiman Kristus atau bema. Penghakiman ini hanya khusus ditujukan untuk orang-orang yang percaya saja. Di penghakiman ini, orang percaya akan menerima upah sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Orang yang tidak percaya tidak dihakimi di bema ini. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di Alkitab menuliskan ada beberapa mahkota bahwa orang-orang percaya akan menerima mahkota ini. Yang pertama adalah mahkota yang abadi. Mahkota ini diberikan pada orang-orang yang turut mengambil bagian dari pertandingan iman, yang mampu menguasai dirinya di dalam segala hal. Yang berikutnya adalah mahkota sukacita. Mahkota ini diberikan kepada orang percaya yang menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa. Kemudian ada mahkota kebenaran. Orang percaya menerima mahkota ini karena kebenaran Kristus. Ada juga mahkota kemuliaan. Kalau mengingat kata kemuliaan ini, saya jadi ingat ketika Stefanus yang dilempari sampai mati. Saat itu ia bisa melihat ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Yang terakhir adalah mahkota kehidupan. Mahkota ini khusus diberikan kepada orang percaya yang bertahan di dalam penderitaan, aniaya, bahkan kematian. Nah, yang berikutnya adalah penghakiman tahta putih. Ini merupakan penghakiman yang terakhir. Saya bacakan dari Wahyu 20 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak diketemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dikatakan tadi orang-orang yang namanya tertulis di kitab kehidupan akan masuk ke surga. Tetapi orang-orang yang tidak tercatat namanya di dalam kehidupan akan dihakimi untuk menentukan tingkat penghukumannya di lautan api. Dari pengajaran singkat yang sudah kita pelajari ini, apa kesimpulannya? Memang harus diakui ada perbedaan pendapat. Satu kelompok meyakini bahwa penghakiman ini terjadi dalam satu event yang bersamaan. Tapi satu kelompok yang lain berpendapat bahwa penghakiman ini terjadi di event-event yang berbeda. Bagi saya pribadi, selama doktrin primernya masih sama, yaitu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan mengakui Trinitas, saya tidak begitu mempermasalahkan. Apapun pendapatnya, kita semua setuju ada 3 poin penting tentang penghakiman ini. Yang pertama, langit dan bumi akan lenyap, akan sampai pada kesudahannya. Kemudian yang kedua, setiap orang akan dihakimi dan Yesus Kristuslah yang akan menjadi hakim bagi mereka. Yang ketiga, sekalipun keselamatan orang percaya sudah dijamin oleh Yesus Kristus, kita tetap akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Dia. Saya bacakan satu ayat penutup di Matius 6 ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih fokus kepada harta di surga.